Nomor 6, intinya kita harus membuat bilangan pokoknya sama. Di sini bilangan pokoknya 3, di sini bilangan pokoknya 9. Berarti kita harus ubah terlebih dahulu. Nah, tapi kalau misalkan ada bentuk akarnya gimana nih? Ingat lagi, ada sifat seperti ini. Akar N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Jadi kita ubah saja ini. Ini kan tidak ada bilangannya, jadi bernilai 2. Nah, untuk memudahkan kita ubah saja seperti ini. 3 pangkat 1 per 2 dikalikan 2x plus 1. Jadi kalau tidak ada bilangannya di luar akarnya, ini bernilai 2 ya. Kalau misalkan ada bilangannya ya sudah, tinggal 1 per berapa. Kalau misalkan seperti ini, 3 di sini 3, berarti ini sama saja dengan 3 pangkat 1 per 3. Dan seterusnya. Sekarang kita lanjutkan dulu untuk yang ini. Jadi yang ruas kanannya tetap dulu saja 9 pangkat x min 2. Nah, kemudian kita harus membuat ruas kanan ini menjadi sama dengan ruas kiri bilangan pokoknya. 9 itu senilai dengan 3 pangkat 2. Jadi kita ubah yang ini tetap. Kemudian ruas kanannya kita ubah 9-nya jadi 3 pangkat 2. Dipangkatkan lagi x min 2. Kemudian ini ada pangkat dipangkatkan, jadi dikalikan. Maka hasilnya jadi, nah sekarang kita ambil pangkatnya. Jadi persamaannya setengah dikalikan 2x plus 1 sama dengan 2x min 4. Kenapa yang ini tidak dikalikan? Agar lebih mudah, untuk menghilangkan pecahan ini, kita kalikan saja kedua ruasnya dengan penyebutnya ini berapa? 2. Jadi kita kalikan kedua ruas ini dengan 2. Hasilnya jadi setengah kali 2 kan 1 ya, maka ruas kirinya tinggal 2x plus 1 saja. Kalau yang ruas kanan kita kalikan 2x kalikan 2 jadi 4x, negatif 4 dikalikan 2 negatif 8. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lakukan lagi seperti langkah di nomor 5. Hasilnya adalah 9 per 2. Kita lanjut nomor yang terakhir. Nomor terakhir ini pangkatnya ini berupa seperti persamaan kuadrat, tapi cara penyelesaiannya intinya sama seperti yang tadi. Kita harus membuat terlebih dahulu bilangan pokoknya sama. Yang ruas kiri ini 100, ruas kanan 10. Kita harus samakan. Nah, cara yang paling mudah adalah kita buat saja 100 ini kan 10 pangkat 2. Jadi kita ubah dulu. 100 ini jadi 10 pangkat 2. Ini pangkatnya kita tulis lagi sama dengan ini ya, tulis lagi. Nah, kemudian pangkat dipangkatkan maka dikalikan. Jadi kita kalikan ke semuanya ini duanya. Jangan hanya ke x kuadratnya saja. Hasilnya jadi 10 2 pangkat x kuadrat 2x kuadrat, 2 dikalikan negatif 3x negatif 6x, 2 dikalikan negatif 4 negatif 8, sama dengan, kita tulis lagi, karena bilangan pokoknya sudah sama, kita ambil pangkatnya. Jadi 2x kuadrat min 6x min 8 ini sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, sebelumnya kalian pernah belajar persamaan kuadrat. Jadi, persamaan ini kita harus buat dulu menjadi persamaan kuadrat. Kita pindahkan dulu agar menjadi satu ruas, pindahkan semua ini ke ruas kiri. Langsung kita urutkan dari pangkat yang paling besar saja. Ini 2x kuadrat, kemudian x kuadrat jika dipindah ruas jadi negatif x kuadrat. Terus ini kita tulis lagi. Negatif 2 dipindah ruas jadinya positif 2x. Negatif 8 tetap di ruas kiri, ini dipindah ruas jadinya positif 3 sama dengan
0. Nah ya, hati-hati, ini kita pindah ruaskan, jadi tandanya berubah. Tinggal kita jumlahkan terlebih dahulu. Ingat, ketika menjumlahkan hanya jumlahkan yang sama saja. X kuadrat jumlahkan lagi dengan yang ada X kuadratnya. Yang X dengan X lagi, konstanta dengan konstanta lagi. 2X kuadrat dikurangi X kuadrat hasilnya adalah X kuadrat. Negatif 6X ditambah 2X, negatif 4X. Negatif 8 ditambah 3, negatif 5, sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya kita harus memfaktorkan persamaan ini. Sambil diingat-ingat lagi, cara memfaktorkannya, kalian harus mencari dua angka yang dikalikan harus bernilai negatif 5, tapi dijumlahkan harus jadi negatif 4. Berapa dua angka itu? Nah, kita cari dulu ya. Dua angka yang dikalikan harus jadi negatif 5. Berapa aja nih? 1, positif 1 ya, dikalikan negatif 5 hasilnya negatif 5, atau negatif 1 dikalikan positif 5 juga sama ya, negatif 5. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Sekarang mana dari dua kemungkinan ini yang jika dijumlahkan hasilnya harus jadi negatif 4? Nah, kalau ini dijumlahkan, positif 1 dijumlahkan negatif 5 jadinya negatif 4. Kalau yang ini dijumlahkan jadinya positif 4. Jadi mana dua angka yang memenuhi? Kita ambil yang atas karena ini ketika dijumlahkan jadi negatif 4. Nah, kita tulis saja. Di sini pemfaktorannya X, ambil satu ini positif 1 dan satu lagi X dengan negatif 5 sama dengan 0. Lalu mana penyelesaiannya? Kita jabarkan saja ini. Yang satu X plus 1 sama dengan 0, satu lagi yang ini X min 5 sama dengan 0. Tinggal dicari. Caranya pindah ruaskan. X sama dengan ini pindah ruaskan jadi negatif 1. Kemudian ini juga sama, X sama dengan pindah ruaskan, hasilnya positif 5. Nah, kalau yang nomor 7 ini, himpunan penyelesaiannya ada 2. X yang memenuhinya adalah negatif 1 dan 5. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya negatif 1 dan 5. Untuk yang nomor 7 ini ada 2 penyelesaian. Intinya, untuk menyelesaikan persamaan eksponensial ini, konsep yang harus kalian ingat adalah bilangan pokoknya harus sama terlebih dahulu jika pangkatnya tidak sama seperti yang nomor 4 ini. Kecuali kalau pangkatnya sama seperti nomor 4 ini, kita tinggal jadikan saja persamaannya menjadi fx sama dengan 0. Selain itu, kalian harus membuat bilangan pokoknya sama.